Mereka mulai terima kami, tapi tidak otomatis terima Injil. Kami masuk tahun kedua, mulai cerita jalan keselamatan. Mereka dengar, tapi tidak ada yang terima. Masuk tahun ketiga, mulai terjemahan Alkitab. Mereka mulai mengerti Injil, tapi tidak ada yang mau terima. Dan mulai ada ancaman, ada lawanan dari dukun-dukun yang punya pengaruh. Mereka buat satu ancaman, kalau ada orang terima berita ini dari luar, kami akan bunuh dengan sihir, dengan obatan. Dan bisa rasakan roh ketakutan ada di kampung kami. Orang mau maju tapi ditahan dengan roh ketakutan di bawah. Suatu hari saya frustrasi dan berdoa, Tuhan, saya tidak bisa meyakinkan masyarakat ini lebih lagi tentang siapa Yesus. Datang, buka hati mereka dengan cara yang saya tidak bisa buat. Dan Tuhan datang buka hati mereka dengan cara saya tidak bisa bayangkan. Terjadi satu hari di tengah hutan, panas. Matahari ada di atas dan kami dengar tangisan orang mati, duka. Kami tahu orang baru meninggal. Saya lompat dari rumah ke bawah karena rumah kami 2 meter di atas, tiang kayu bulat, atap daun sagu, lantai dari nibun kulit kayu. Saya lompat ke bawah, lari ke arah saya dengan tangisan. Setengah jam dalam perjalanan, sampai saya tembus di pinggir kali. Ada 1,000 orang. Ibu-ibu mulai potong diri dengan batu tajam. Lain lompat ke dalam air, lain lompat ke dalam lumpur. Cara mereka duka orang mati. Bapak-bapak semua ada di dalam air dangkal cari sesuatu. Saya tanya orang di samping saya, apa terjadi? Dia bilang, jam tadi pagi ada keluarga naik perahu, pergi ke hutan cari makan. Waktu mereka kembali dari hutan, mereka bawa bungkusan makanan ke rumah. Mereka kasih tinggal anak kecil, mungkin umur 1 tahun, di dalam perahu, tunggu mereka. Waktu mereka datang kembali, mau dapat anak, dia tidak ada. Dia sudah coba berdiri di dalam perahu dan jatuh ke dalam air. Mereka sudah cari setengah jam, tidak dapat, tidak ditemukan. Karena air, warnanya air di sungai kami hitam. Karena tumbuhan yang ada di dalam. Masukkan tangan beberapa senti di dalam tidak kelihatan lagi. Akhirnya satu bapak keluar dari air dengan mayat anak ini di atas 2 tangan. Perut besar dari kemasukan air. Tidak bernafas lagi. Sudah mati. Dibawa ke atas, ditaruh di atas daun pisang. Semua orang mengelilingi dia menangis berat. Istri saya datang dan karena dia tahu teknik untuk kasih nafas baru orang yang tenggelam. Dia berlutut dan dia coba kasih nafas baru anak ini. 5 menit, 10 menit, 20 menit. Dia terus kerja. Akhirnya dia sadar anak ini sudah terlalu lama di dalam air, sudah mati betul. Dia berhenti dan dia mulai berdoa. Saya ada di sini dan saya bangkit berdiri dan mulai suarakan satu doa yang dalam hidup saya belum pernah saya doakan. Belum pernah pikirkan. Karena saudara adalah karunia iman yang Tuhan berikan. Bukan iman yang kita miliki. Iman yang Tuhan berikan pada saatnya dia mau buat sesuatu. Dan secara spontan saya mulai berdoa, Tuhan, walaupun masyarakat ini belum mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Allah mereka. Sebagai tanda kasih-Mu, bangkitkan anak ini dari kematian. Tiba-tiba dari mulut anak itu mulai mengalir semua air. Dia mulai nafas kecil, nafas besar, mata buka, dia sudah hidup kembali. Orang tua peluk dia. Semua berteriak. Saya diamkan semua, saya bilang apa yang kita saksikan hari ini. Ini bukan sesuatu yang istri saya buat atau saya buat. Ini Allah yang kami datang bawa kabar baik tentang dia. Dia buat ini sebagai tanda kasihnya. 1 minggu dari hari itu, kami diundang ke satu kampung untuk cerita jalan keselamatan. 1 minggu full, pagi sampai malam, tiap-tiap hari 1 minggu. Pada akhir minggu itu mulai ada orang serahkan hidup kepada Tuhan dan percaya. Bukan 1, 2, 3. 10, 20, 30, sekeluarga mereka datang kepada Tuhan. Minggu after week, gelombang demi gelombang. Sampai hari ini 80% suku ini sudah percaya Tuhan Yesus. Kami 20 tahun di suku ini. Buat terjemahan Alkitab, rintis gereja di semua kampung, latih pemimpin. Anak-anak saya semua lahir besar di hutan. 3 perempuan. Homeschooling. Jadi mereka ada 20 tahun di hutan. Mereka anak hitam dengan kulit putih.
sangat Papua. Bahasa pertama bahasa suku, bahasa kedua Indonesia, bahasa ketiga baru Inggris. Saya lihat tadi mungkin bahasa Inggrismu di sini lebih lancar dari anak-anak saya.